Cerita dimulai diperlihatkannya suasana pedesaan di negara India yang sangat indah. Namun saat itu banyak sekali petani di sana yang menjual tanah mereka untuk dibeli oleh seorang belantik. Tak lama kemudian terlihat seorang satpam yang mendapat hukuman oleh majikannya karena mobil yang ia kendarai tergores oleh pagar rumah. Bapak itu merupakan ayah dari seorang pemuda yang bernama Rahul. Jadi ketika Rahul mendengar kabar bahwa ayahnya mendapat perlakuan kasar, dirinya sangat marah terhadap majikan ayahnya yang bernama Sinde. Tapi ayah Rahul tak ingin masalah itu menjadi besar. Lantas sang ayah pun segera melerai dan mereka pun pulang ke rumah. Ketika berada di rumah, Rahul sebenarnya tidak tega melihat kondisi keluarganya yang harus menjadi buruh dan tak mempunyai tempat tinggal yang pasti. Namun, di sisi lain dirinya juga menyalahkan ayahnya karena telah menjual tanah keluarganya kepada Sinde. Padahal ayah Rahul pada masa lalu merupakan jawara gulat yang sangat terkenal pada masanya. Andai saja ayah tidak menjual tanah kepada orang itu, hal ini tak akan terjadi, kata Rahul kepada keluarganya. Lalu, ia pun pergi meninggalkan makanannya. Dirinya mencari angin segar bersama temannya yang bernama Ganya. Saat itu juga dirinya bertemu dengan tetangganya yang merupakan polisi. Orang ini bernama Uday dan anaknya bernama Arun. Karena sudah lama tak bertemu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk ngopi sebentar. Keesokan pagi harinya terlihat keluarga Rahul mendapat sebuah berita buruk. Berita buruk itu adalah mengenai ayah Rahul yang telah dipecat oleh Sinde. Dan tentu saja mereka semua harus berpindah mencari tempat tinggal baru. Ketika melintasi rumah Sinde, Rahul meminta berhenti dan ia melompat dari atas truk. Lantas mencari Sinde dan mengatakan kepadanya bahwa ingat Sinde, kau boleh sombong hari ini. Tapi suatu hari nanti pasti aku akan kembali membeli tanah ini dan menghajarmu. Setelah itu Rahul kembali menaiki truknya. Di sela perjalanan ia bertemu dengan Ganya yang tidak ingin berpisah dengannya. Akhirnya teman sejoli itu pun pergi bersama menuju kota yang bernama Pune. Kemudian cerita berlanjut pada seorang pria besar yang saat itu sedang sarapan, ditemani dengan melihat video sosial media. Namun nafsu makannya seketika hilang ketika melihat tindakan kriminal yang menewaskan seorang gadis. Pria besar ini bernama Rajvir Singh. Ketika Singh datang ke lokasi pembunuhan, terlihat tak ada yang berani mendekati mayat gadis itu. Bahkan tubuhnya dibiarkan terbuka dan diupload di sosial media. Singh sangat kesal melihat penduduk setempat yang diam, melihat kejahatan. Bagaimana jika itu terjadi pada saudari atau anakmu sendiri, kata Singh. Mendengar hal itu, salah satu pria tua di sana akhirnya mau mengatakan siapa pelakunya. Singh yang tak bisa diam lantas pergi ke tempat para preman-preman itu, lalu menghajar mereka satu persatu. Walaupun Singh seorang diri, namun dia tidak pernah takut, men. Na koi witness. Aise kaise andar karoge tusi? Perkelahian itu dimenangkan oleh Singh. Ia langsung menyeret preman-preman itu, membawanya keluar gedung dan berkata ke semua penduduk, "Lihatlah siapa yang mau menjadi saksi." Semua orang di sana termotivasi akhirnya dan berani mengeluarkan suara. Lanjut cerita, kini Singh melanjutkan pekerjaannya di kantor polisi. Ketika ia masuk terlihat Rahul dan Ganya sedang menatapi nasibnya. Padahal mereka baru saja seminggu tinggal di kota Pune. "Apakah kalian sok jadi pahlawan?" kata Singh. "Pasar itu sudah menjadi area preman yang bernama Salvi sejak lama," kata Singh. Dan seperti inilah awal mula cerita penangkapan Rahul. Jadi pada hari itu merupakan hari yang berat bagi Rahul dan keluarganya. Karena Rahul dan sang ayah kini bekerja sebagai kuli panggul di sebuah pasar, namun keletihannya sedikit berkurang ketika ia melihat seorang gadis penjual teh yang berada di sana. Rahul yang terpikat lantas menghampiri gadis itu dan membeli tehnya.
So, pada malam harinya semua pekerja di pasar berkumpul. Lalu Rahul sebenarnya bingung, ini ada apa katanya. Ternyata tujuan dikumpulkannya mereka adalah untuk membayar pajak. Lalu melintaslah seorang pria tua yang sedang mabuk, tak mau membayar pajak di sana. Rahul yang mengetahui bahwa orang itu adalah ayah gadis yang ia sukai, lantas menghajar mereka semua sampai membuat kekisruhan yang hebat. Singh sebenarnya polisi yang sangat baik, tapi hal itu tidak bisa diatasi dengan mudah. साहब वो हमारे लोगों से हफ्ता ले रहे थे। दे देते हफ्ता। Pada keesokan harinya, Rahul dan Ganya benar-benar masuk ke dalam penjara. Banyak yang menatapi mereka berdua. Lalu berdirilah salah satu seorang napi yang sangat terlihat arogan. Pada awalnya Rahul mencoba untuk berdiam diri untuk menjauhi keributan. Namun pria itu terus mengusik Rahul sampai ia pun tak bisa lagi mengontrol amarahnya. Untungnya pada saat itu ada seorang yang baik hati dan melerai perkelahian itu. Pria ini bernama Nanya Bai, seorang maklar ternama di kota Pune. Nanya Bai lantas menanyai nama, lalu berkata bahwa ia akan menjamin kebebasan mereka berdua. Setelah mereka keluar penjara, Rahul dan Ganya diundang ke rumah Nanya Bai. Walaupun mereka baru kenal, namun terlihat sangat akrab. Saat itu Rahul berkata bahwa ia mau menjadi bawahan Nanya Bai. Namun ia ingin memberi pelajaran terlebih dahulu kepada Salvi yang telah membuat tangan Ganya sampai patah. Berkat petunjuk arah dari anak buah Nanya, Rahul dan Ganya akhirnya tahu tempat lokasi keberadaan Salvi. Lantas mereka berdua menyusup agar tidak diketahui para anak buah Salvi. Ketika memasuki tempat itu, terlihat Salvi yang sedang menyaksikan jogetan manja ala cewek India. Setelah pertunjukan joget seksi ala India itu selesai, lantas Rahul dan Ganya menghampiri Salvi dan mengatakan, "Lihatlah, itukah uang rakyat yang kau gunakan untuk pemuas nafsumu sendiri?" Salvi yang terdengar kesal lantas tak terima dan Rahul pun mematahkan tangan Salvi. Namun ketika Rahul selesai dan ingin beranjak pergi, ia mendapat serangan mendadak dari belakang dan tanpa sengaja ia membunuh Salvi. Lanjut cerita, Rahul dan Ganya kini berada lagi di dalam penjara. Mereka beralasan bahwa hal itu tidak sengaja, tapi polisi Singh belum bisa menerimanya. Sebenarnya Paman Uday ingin mencoba membantu mereka, namun karena ini merupakan kasus pembunuhan, ia tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil berhenti di depan kantor polisi, yang ternyata mobil itu dikendarai oleh Nanya Bai, satu orang pengacara, dan MLA. MLA itu kalau di Indonesia sekelas majelis legislatif atau DPR. So di kantor itu, MLA menyuruh Singh untuk melihat televisi dan ternyata mereka sudah memanipulasi berita agar setiap saksi berkata bohong. Karena hal itu lantas Rahul dan Ganya pun kini sudah tidak terbebani dengan tuduhan berat. Akhirnya mereka berdua bisa keluar dari penjara. Ketika pengacara Bai ingin meminta air, Singh lantas mengatakan, "Apakah kantor polisi ini terlihat seperti warung bapakmu?" Dan langsung mengguyur ke badan sang pengacara. Saat itu juga Paman Uday bertanya kepada Singh, "Apa yang dimaksud MLA tadi agar kau berubah?" Singh lalu membeberkan, pada suatu hari di sebuah universitas ia mencoba menyelamatkan mayat seorang gadis akibat pemerkosaan. Di sana ia hilang kendali dan menghajar semua preman. Namun, karena pemerkosa itu merupakan anak buah seorang preman besar di kota Pune, maka Singh lantas disomasi oleh seorang MLA pada saat itu karena membela kebaikan. Oh, हाँ,
50 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है। ए वकील जितने मालिक है ना सबके कागज तैयार है। So, singkat cerita, setelah Rahul dan gangnya keluar penjara, mereka mendapatkan tugas untuk membebaskan suatu lahan milik petani di desa sebelah. Di sana, Rahul bertemu dengan mantan gurunya yang bernama Siddharth. Saat itu, Siddharth tak terima dengan perbuatan Bai, karena ia sudah berkali-kali mengatakan bahwa tanahnya tak ingin ia jual. Ditambah lagi, saat Siddharth melihat Rahul di sana, ia semakin emosi, memarahi Rahul, mengumpat Rahul dan meludahi Rahul. Lantas Rahul yang tak bisa mengontrol amarahnya lalu menembak Siddharth dan segera mengambil cap jempol miliknya. Lalu scene berpindah kembali di pasar Pune, di mana Rahul yang terlihat sedang in the hoy dengan kekasihnya yang bernama Manda. Tak lama kemudian datanglah Nanya Bai yang terlihat sangat senang karena ia menganggap Rahul telah seperti adiknya sendiri. Tujuan Nanya Bai datang ke pasar itu adalah untuk memberikan hadiah untuk Rahul, yaitu sebuah mobil, dan selain itu untuk mengundangnya hadir dalam pesta ulang tahun. Di saat Nanya Bai pergi, terlihat orang tua ayah Manda ingin berbicara sebentar kepadanya. "Hei Rahul, apakah kau ingin tahu siapa yang membuat ayahmu menjual tanahnya kepada Sinde?" Kata orang tua itu. "Itu semua karena perbuatan Nanya Bai yang sekarang kau anggap saudara." Lalu Rahul terlihat lemas setelah mendengar hal itu. So, pesta ulang tahun Nanya Bai akhirnya dimulai. Pesta itu sangat megah dan banyak orang datang di sana. Tengah-tengah pesta itu, tak terduga Rahul membunuh Nanya Bai di depan banyak orang. Keberanian aksi Rahul ini didukung oleh MLA yang juga telah membelot. Singh mendengar tindakan kriminal itu lantas menghampiri Rahul dan berujung dengan aksi gula di antara mereka berdua. Karena kasus itu, Rahul kembali lagi ke jeruji besi karena dakwaan pembunuhan Nanya Bai. Hari-hari dipenuhi dengan tangisan orang-orang terdekat Rahul. Namun, pada 2 bulan setelah kejadian pesta berdarah, Rahul berhasil keluar penjara berkat MLA yang membuat berita palsu untuk media. Singkat cerita, setelah Rahul keluar penjara, dirinya disambut dengan kehadiran kekasihnya yang bernama Manda. Rahul menggendongnya masuk ke dalam dan terjadilah joget-joget ala India di dalam kamar. Di malam harinya terlihat Rahul yang menaiki mobil masuk ke dalam markas. Namun di sana ada seorang bocah kecil yang selalu memanggil dan menunggunya. Rahul berkata, "Kau mau apa? Kau mau uang? Lalu pergilah, pulanglah sana." Namun ketika Rahul memasuki rumahnya, dirinya tiba-tiba teringat kebersamaan dengan sesosok ayah. Lantas Rahul lalu meminta penjaga untuk membawa anak itu masuk ke dalam rumah. Anak itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki siapa-siapa dan engkau adalah orang baik Rahul Bai. Maka sejak itu Rahul menganggap sang bocah sebagai adiknya sendiri. आज से तू मेरा जिगरी दोस्त है. Di pagi hari, terlihat Rahul yang menaiki mobil masuk ke pasar. Di sana ia mencari Manda untuk meminum teh. Lalu sang ayah Manda bertanya kepada Ganya, apa yang dilakukan Rahul di pasar. Padahal kan dia sudah kaya. Ganya menjawab bahwa Rahul adalah calon menantunya. Orang tua itu lantas marah. Namun Rahul yang sekarang telah menjadi sombong, ia berani menghajar ayah kekasihnya sendiri. Karena kejadian itu, sayang sekali, Manda menjadi sangat sedih dan meminta untuk memutuskan hubungannya. So, lalu scene berpindah ke kantor polisi. Terlihat Singh dan Uday membicarakan sesuatu. Saat itu, karena kondisi kota yang begitu dipenuhi orang jahat, polisi pun tak bisa menangkap mereka. Maka, para polisi memutuskan, bagaimana jika kita mengadu domba para penjahat di kota Pune, kata Singh. Pertama-tama, ia menghubungi Pitya dan mengatakan bahwa anak buahnya telah mati dibunuh oleh anak buah Rahul.
Singh menggunakan momen itu untuk memberantas kejahatan tanpa harus melawan Pitya dan Rahul. उदय भाव रईस हो गया Lanjut cerita, terlihat Amar yang dibawa oleh seorang polisi masuk ke dalam kantor. Ternyata pada saat itu Amar telah terbuai dan menjadi bagian dari kejahatan Pitya, sehingga Paman Uday sangat marah. Singh lalu mencoba menenangkan Uday dan meminta seorang polisi menelpon Pitya untuk mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap oleh polisi. Sehingga Pitya segera datang ke sana dan langsung meminta dengan melas kepada polisi untuk jangan menangkapnya. Pada saat itu Amar yang melihat disuruh Singh agar menendang bokong Pitya dan mengatakan, "Apakah itu pahlawanmu?" Amar pun sadar dan langsung memeluk ayahnya. So, singkat cerita, pada suatu pesta Singh bertemu dengan MLA. Pada awalnya MLA dengan sombong merendahkan Singh agar tidak melakukan apa-apa sebagai polisi. Lalu Singh menjawab, "Lihat poster itu. Suatu hari nanti Rahul akan menjadi MLA dan menggantikanmu." Lalu terlihat Singh meminta anak buahnya mengabari Rahul bahwa Shinde telah membuat sebuah perkara dengan dirinya. Tanpa pikir panjang, keesokan pagi harinya Rahul menelpon Shinde dan membawanya ke sebuah lahan kosong. Shinde sangat takut karena Rahul membawa sepasang sapi. Ternyata sapi itu digunakannya untuk menyeret tubuhnya mengelilingi lahan. Sampai pada akhirnya Shinde mati dan Rahul pun berhasil mendapat hak tanah keluarganya kembali. Merasa sangat sedih hidup sendiri, Rahul lalu mencari sang ayah, memintanya untuk ikut bersama ke rumahnya, yang kini rumahnya sangat besar. Namun ayahnya masih menolaknya. Ia berprinsip hidup haruslah jujur. "Saat kamu menyerahkan diri ke polisi, saat itulah ayah mau," kata sang ayah. Di jalan, Rahul lalu bertemu Manda, yang ternyata kini telah memiliki seorang pendamping yang baru, di mana ia berniat mengundang Rahul dalam pesta pernikahannya. Rahul bermuka masam lalu pergi meninggalkan tempat itu. Seperti biasa, sebuah film India selalu tak lepas dari sebuah dansa. Pesta itu sangat meriah dan dihadiri banyak orang kecuali Rahul. Saat itu hanya Ganya yang datang ke dalam pesta pernikahan. Namun dirinya tak menduga harus tewas saat itu oleh anak buah Pitya. Tak sampai di situ, Singh yang melihat MLA tersenyum dengan kematian rekan Rahul lantas menghampirinya, lalu menembak kepalanya. So, singkat cerita, pergilah Rahul untuk menghadiri upacara kematian Ganya. Saat itu ia tak membawa banyak anak buah. Namun ada salah satu anak buahnya yang membocorkan keberadaannya kepada pihak Pitya, sampai terjadilah baku tembak dan saling kejar-mengejar di antara mereka. Rahul yang dalam kondisi terpojok lantas menghubungi anak asuhnya dan menyuruhnya untuk mengatakan ke penjaga rumah agar segera datang ke pasar. Sesampainya Rahul di pasar, ia bersembunyi dan muncullah Singh yang datang mencoba untuk menghentikan pertarungan agar tidak terjadi di dalam pasar umum. Singh hampir tertembak, namun Rahul hadir dan menolongnya. Saat itu tak terduga terdengar suara tembakan yang ternyata anak asuhnya yang selama ini ia sayangi telah menembak Rahul. Hal itu ia lakukan karena ternyata pada waktu kecil ia melihat ayahnya mati dibunuh oleh Rahul Bhai di muka umum. Pitya dan Daya yang merasa bahwa dirinya kini bebas dan tak memiliki musuh lagi, lantas berkata bahwa ia akan bebas dalam 2 atau 3 bulan lagi. "Mati kau anjing." Tapi takdir berkata lain. So, lanjut cerita, ini adalah upacara kematian Rahul yang dihadiri banyak sekali orang. Keluarganya sangat sedih melihat Rahul yang kini telah mati. Namun sang ayah teringat bahwa ia akan tersenyum ketika melihat anaknya telah berubah. Lalu cerita pun tamat.
Terima kasih ya telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran agar channel ini dapat terbangun lebih baik. Gue Unman undur diri. Salam sehat, Movie Story.